Hai, pada saat kita tinggal atau berada di lingkungan yang religius, biasanya ketika mendengar kata sekuler, kata ini selalu bermakna negatif. Seperti orang sekuler itu jahat, suka hidup foya-foya, karena pada dasarnya mereka menentang ajaran agama. Tentunya pandangan sekuler ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan budaya kita sebagai orang timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Apakah ideologi sekuler humanisme ini memang berbahaya dan harus dihindari, atau ideologi ini justru merupakan salah satu ideologi terbaik yang dapat membuat kehidupan manusia itu lebih baik? Simak video ini sampai habis, oke? Hal yang jelas adalah humanisme sekuler adalah ideologi non-religius dan merupakan sebuah pandangan filosofis yang menolak segala hal yang berkaitan dengan pseudosains, supranatural, termasuk keberadaan Tuhan dalam menentukan fondasi moralitas, dan kemudian menjunjung tinggi rasionalitas dan akal sehat. Tentunya ini sangat berbeda dengan pandangan filosofis orang religius, dan perbedaan utamanya adalah humanisme sekuler menjunjung tinggi kebebasan individu. Contohnya, jika kalian terlahir di keluarga religius, maka secara otomatis kalian itu termasuk ke dalam kelompok yang lebih besar, dan kelompok besar ini mempunyai harapan tentang bagaimana kita harusnya berperilaku. Makanya kelompok besar ini mempunyai berbagai macam aturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota kelompok termasuk kita sebagai individu. Dan aturan ini disampaikan oleh otoritas seperti pemimpin atau orang yang dianggap sangat penting, atau bisa juga otoritas ini adalah Tuhan. Intinya, kita sebagai individu tidak bisa menentukan sendiri bagaimana cara kita menjalani hidup. Selalu ada pihak otoritas yang mendikte apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan ketika kita memutuskan menjadi penganut humanisme sekuler, maka kita tidak lagi menjadi bagian dari kelompok besar tersebut. Tidak lagi dibebani untuk mematuhi segala perintah yang ada di dalam kelompok tersebut. Karena kita sebagai individu itu mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri apa yang baik dan apa yang buruk. Di samping itu, humanisme sekuler memandang bahwa manusia dapat beretika dan bermoral tanpa adanya agama ataupun Tuhan. Namun, humanisme sekuler tidak membuat asumsi mengenai apakah manusia itu pada dasarnya baik atau jahat, dan juga tidak menyatakan bahwa manusia itu memiliki derajat yang lebih tinggi di alam. Cara pandang kehidupan dari sudut pandang humanis justru menegaskan tanggung jawab khusus yang dihadapi oleh manusia dan dampak etika dari keputusan tersebut. Konsep dasar humanisme sekuler didasarkan pada cara pandang bahwa ideologi, baik itu agama maupun politik, harus diteliti dan harus diperiksa secara seksama dan tidak boleh sekedar diterima atau ditolak berdasarkan iman atau keyakinan. Selain itu, unsur terpenting dalam humanisme sekuler adalah upaya kita sebagai manusia atau individu untuk terus mencari kebenaran, khususnya dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan juga filsafat. Banyak penganut humanisme sekuler yang mendasarkan moral mereka dari filsafat atau sudut pandang utilitarian atau naturalisme etis. Utilitarianisme adalah pandangan etika yang menilai bahwa boleh tidaknya kita melakukan sesuatu tindakan itu harus berdasarkan tingkat kebahagiaan maksimal yang dapat dicapai dan meminimalisir semaksimal mungkin penderitaan yang mungkin ditimbulkan. Utilitarianisme berasal dari kata bahasa Latin yaitu utilis yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan. Istilah ini juga sering disebut sebagai teori kebahagiaan terbesar. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau yang buruk adalah hal yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, dan merugikan banyak manusia. Karena itu, baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi kegunaan dan keuntungan. Hal ini membuat humanisme sekuler itu sangat populer di kalangan orang ateis dan juga agnostik. Humanisme sekuler tentunya juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan atau hak asasi manusia. Dan yang membedakannya dengan filosofi agama adalah humanisme sekuler fokus terhadap manusia dari segi fisik, bukan jiwa atau rohnya. Karena jiwa atau roh itu tidak termasuk ke dalam sesuatu yang bisa dideteksi atau bisa diobservasi. Sementara filosofi agama lebih menekankan terhadap roh atau jiwa manusia yang tetap hidup meskipun jasad kita telah mati. Dan yang terpenting dan sering terlupakan adalah humanisme sekuler itu menjunjung tinggi metode ilmiah dan menjadikannya sebagai satu-satunya sumber yang terpercaya dalam menjelaskan fenomena alam atau apapun yang bisa diobservasi. Dan metode ilmiahlah yang menetapkan apa saja yang benar secara objektif. Sehingga humanisme sekuler itu menganggap bahwa kemunculan manusia semata-mata karena fenomena alam dan bukan hal supranatural. Makanya orang yang pro terhadap evolusi juga banyak yang menyatakan dirinya sebagai humanisme sekuler.
Ideologi humanisme sekuler ini telah diadopsi oleh sangat banyak negara dan telah terbukti bahwa negara yang cenderung mempunyai ideologi sekuler dan menjunjung tinggi kemanusiaan itu lebih maju dan lebih damai, kemudian mereka lebih mampu berkembang dengan cepat. Jadi tidak selamanya ideologi sekuler itu berdampak buruk bagi manusia. Jadi sebaiknya kita membuka pikiran terhadap banyaknya ideologi-ideologi yang ada dan tidak cepat mengambil kesimpulan bahwa ideologi tertentu itu buruk sebelum betul-betul memahaminya. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.